Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Dini dan Juju. Juju and Juju Dini. Aku mau liburan loh, Din. Wih sih, kemana dong? Orang kaya. Dalam negeri aja, karena saya punya prinsip bahwa sebelum saya travel the world ya, sebelum saya ada kesempatan atau ada biaya untuk keliling dunia, saya pengen lebih mengenal Indonesia, mengenal Indonesia lebih dekat, daerah-daerah yang belum pernah saya kunjungi. Di luar Jawa terutama ya, karena kalau Jawa kan sudah hampir semua tereksplor gitu. Nah gitu saya tuh pengen banget kenal sama wilayah-wilayah di Indonesia yang belum pernah saya kunjungi. Nah Danau Toba itu destinasi saya bulan ini atau bulan depan ya, kalau ini ternyata tayangnya kapan gitu ya. Pokoknya ketika video ini dibuat saya memang kurang dari 1 minggu lagi saya mau travel ke Danau Toba dengan anak saya satu orang. Iya, jadi Baju mau jalan dulu gitu, mau mengenal Indonesia lebih dekat dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dulu gitu. Dan sebenarnya nggak harus wisata sih, Din. Kayak cukup sederhana sih, kayak misalnya saya pengen ke Padang ya, itu cuma pengen belajar bikin rendang doang, misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus ke tempat wisata. Atau mau ke Aceh. Kan di situ ada daya tariknya, Mbak Ju. Saya mau ke Aceh cuma pengen tahu Masjid Baitur Rahman kayak gitu. Tahu museum tsunami. Museum tsunami. Karena seru banget. Seru banget. Kalau kamu sendiri pengen kemana, Din? Destinasi yang kayaknya kamu belum pernah mengunjungi atau memang belum pernah mengunjungi dan kamu pengen gitu. Itu di mana? Kalau aku tempat wisata, Mbak Jo. Aku ke timur, Indonesia Timur. Indonesia Timur memang luar biasa alamnya, masih perawan. Iya, tapi udah ke expose juga sih banyak, Mbak Jo. Iya, banyak yang udah ke expose-nya. Dari dulu banget itu aku yang udah tahu ya, Mbak Jo. Itu tuh di situ ada desa, namanya tuh Desa Wairebo, Mbak Jo. Wairebo itu ada di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Oh, jadi, aku taunya Manggarai di Jakarta. Iya bener-bener, daerah di Jakarta namanya Manggarai ya. Jadi Wairebo itu desa yang dihuni oleh orang Minang asli, Mbak Ju. Sumatera Barat. Minang? Serius? Tapi mereka tinggalnya di Indonesia Timur ya? Itu dari barat ke timur jauh loh. Iya, jauh banget. Itu sama kayak orang Jawa yang mendominasi Suriname yang ada di sana. Di Suriname. Yang ada di Suriname. Kayak gitu. Jadi jauh banget, bahkan nggak ada hubungannya kan Sumbar sama Flores gitu sebenarnya. Tapi mereka kayak yang mengunjungi, emang nenek moyangnya itu beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu itu memang ke Flores gitu, Maju ceritanya. Jadi itu udah keturunan keberapa gitu lah, Maju ke berapa belas gitu, belum sampai puluhan kok, 18 atau 19 gitu yang sekarang meninggali atau mendiami Wairebo itu kayak gitu. Itu tuh dari dulu, Maju. Jadi gambar apa sih daya tarik selain itu ya, selain sejarahnya, yang bikin kamu tertarik banget tuh apanya? Itu tuh alamnya. Betul, desanya tuh nggak kelihatan, Mbak Jo. Kalau misalnya mau ke sana itu tuh harus 3 jam jalan kaki. Jalan kaki? Yes. Serius nih? 3 jam, serius nih. Dari mana ke mana jalan kakinya? Dari kota itu tuh ada di 1100 sekian mdpl. Oh, jadi dataran tinggi naik ya. Betul. Jadi kayak mendaki gitu. Iya, kayak agak nggak bisa trekking dikit lah. So, gitu. If you have a lot of money juga nggak penting ya. Bukan berarti kamu bisa ke sana meskipun kamu punya banyak uang. Benar, nggak bisa naik helikopter juga. Tenaga. Iya, nggak bisa naik helikopter juga, nggak ada helipad. Mau nyangsang di pohon. Iya, mau kayak tentara yang turun dari tali gitu, nggak bisa juga gitu. Jadi emang semuanya gitu tuh. Dan di sana tuh ternyata barusan aku baca nggak ada ini, Maju, tiket masuknya itu nggak ada gitu. Jadi siapa aja boleh datang. Gitu. Cuma memang akses ke sananya yang susah. Betul. Itu yang bikin spesial sih. Betul. Itu dari dulu, Maju. Bahkan dari aku masih kuliah di sana dulu. Waktu aku kuliah masih tahun pertama aku kuliah itu aku udah capture 7 ada 7 bangunan kayak kecil-kecil gitu lah, Maju, di dataran tinggi itu. Ya satu desa itu cuma itu aja. Gitu loh. Jadi itu tuh udah kebayang di sini, ya Allah aku nanti ngelewatin perbukitan untuk menuju ke sana gitu loh, Maju.
Kalau aku Indonesia yang paling timur baru nyampe Kupang aja sih, Din. Jadi belum nyampe ke Papua juga, belum nyampe ke Pulau Rote atau Iya, pulau mana. Baru gitu. nyampe Kupang, dan Kupang aja udah indah banget sih. Lautnya biru banget. Dan itu di Kupang tuh banyak terumbu karang, bukan terumbu karang ya, banyak karang-karang gitu di pedesaan itu, di pinggir jalan tuh banyak karang yang gede-gede gitu, Din. Iya, iya batu karang. Batu karang, batu karang. Besar-besar ya. Bahkan di pinggir jalan raya itu banyak batu karang, itu yang bikin spesial dari Kupang. Terus kemana lagi, Din, kamu pengennya? Ya, Sabang Maju. Titik nol Indonesia. Titik nol Indonesia. Seriously? Seriously. Emang Sabang itu titik nolnya Indonesia? Iya, makanya ada dari Sabang sampai Merauke. Nah itu aku punya cerita lucu tuh. Apaan? Aku punya cerita lucu stand up komedian. Kalau nggak salah Muhammad Al-Katiri atau pokoknya stand up komedian orang dari Indonesia Timur. Dia bilang gini, waktu Aceh kena tsunami itu, temennya, dia kan kuliah di Jogja. Nah, temennya itu orang Merauke. Sabang Papua itu, ya? Papua. Sabang itu kena Aceh ya, di Aceh kena tsunami juga. Jadi nggak cuma Aceh, Sabang juga kena tsunami. Temennya orang Merauke. Terus ibu kos atau bapak kosnya itu bilang gini, kamu rumahnya di Merauke ya? Iya, hati-hati loh, Sabang aja udah kena tsunami loh. Hati-hati loh, Sabang aja udah kena tsunami loh. Dia pikir nih ya, dari Sabang ke Merauke itu kayak dari Kalideres menuju Condet atau dari Surabaya Sidoarjo ya, Maju. Iya, karena deketan kalau gitu. Di peta kan cuma 1 jengkal ya. Iya, gitu. Awas loh, Merauke ntar kena tsunami juga. Pengetahuan peta yang luar biasa ngawur ya. Iya, soalnya itu aku terinspirasi dari bukunya Dewi Lestari, Desi Anwar Maju. Ada yang dia travel itu, salah satunya dia cerita dia pernah mengunjungi Sabang gitu. Ketika dia ada reportase ke sana gitu. Aku terus juga pengen banget kenapa? Karena di situ dicatat Mbak Juju ketika ada di titik nol Indonesia tuh Mbak pengunjung yang keberapa juta. Atau keberapa ratus juta. Iya. Karena memang saking jarangnya ya kali ya. Mungkin. Karena kan dia terpencil kan, termasuknya pulau kecil paling ujung barat Indonesia. Betul, exactly. Jadi karena aku selain ke Aceh itu pengen ke Sabang, aku pengen nyobain mie Aceh. Di Aceh ya. Jangan nyobain mie Aceh di Surabaya, kurang otentik. Kamu juga pengen nyobain apa? Aku pengen nyobain ayam goreng pramugari. Itu? Iya, itu katanya omsetnya berapa puluh juta gitu per hari. Oh ya, ayam pramugari itu kayak gimana dulu? Ya ayamnya tuh katanya panjang-panjang, pahanya tinggi-tinggi kayak pramugari. Oh oke. Paha ayamnya itu panjang-panjang. Oh iya. Terus ayam kampung digoreng, terus sama rempah-rempah daun itu ikutan digoreng crispy, ditaburin gitu di atasnya, dan itu cantik banget ya, kayak pramugari kan cantik ya. Enak banget itu Maju. Iya, Kan jadi ngomongin makanan sih. Kan memang kalau kita bahas Indonesia itu mau nggak mau kita bahas juga kekayaan lokalnya. Betul. Kalau kita udah ngomongin tempatnya, wisatanya itu pasti kita nggak bisa lepas dari makanannya kuliner juga. Ya. Betul, kulinernya. Terus tadi Sabang ya Maju. Terus Maju pengen ke Merauke? Pengen dong. Raja Ampat dulu deh yang agak deketan lah di Kepala Burung ya, Kepala Burung. Di Kepala Burung. Raja Ampat pengen, tapi lihat-lihat tuh kayaknya mahal banget ya. Raja Ampat tuh hampir kayak keluar negeri mahalnya. Gitu lah dia tuh. Yang bikin mahal tuh nyewa perahunya sih, Din. Nyewa kapalnya dari bandara ke pulau-pulaunya itu tuh mahal banget, berjuta-juta per harinya. Aku bayangin pulau-pulaunya gitu udah. Iya. Raja Ampat. Sama Manado. Saya belum pernah ke Manado. Pengen tahu Manado. Adek udah. Iya, adek ya. Kamu belum. Aku belum. Nah, aku dicerita tuh Manado. Iya, gimana? Di situ ada Baju pasar hewan. Iya, itu pasar ekstrim. Pasar ekstrim. Iya, aku lupa ada penduduk lokal ngomongnya bukan pasar ekstrim aja. Di Tomohon kalau nggak salah namanya. Tomohon. Iya, nah di situ. Terus kan adik penasaran ya Baju. Kesana dia cerita sendiri ke aku. Beneran di situ tuh semua hewan ada. Dibantai.
Iya. Buat Semua hewan dimakan ada. kan nantinya Betul. kan. Dan ternyata ceritanya tuh gini, kenapa sampai ada pasar gitu? Padahal itu tidak dimakan setiap hari kan? Karena mereka tidak mengkonsumsi hewan-hewan ekstrim itu setiap hari ternyata. Tetapi itu dihidangkan di pesta-pesta Mbak Ju. Kan pesta memang nggak setiap hari ada, tapi kan kalau misalnya orang ini punya hajat, sekarang besoknya orang ini punya hajat kan kayak gitu kan? Iya, Kan akhirnya setiap hari ada. betul, kan muter Meskipun circle-nya kayak bukan gitu. makanan hariannya warga setempat Betul, gitu tetapi kan. orang punya pesta itu juga ya ada aja Iya, benar-benar. gitu. Makanya Iya, aku kebutuhan. pengen banget ke pasar Tomohon itu yang ekstrim itu, ekstrim itu. apalagi buat konten gitu kan. Iya, benar. Biar ya buat inspirasi aja sih, nggak mungkin juga gua masak tikus atau kucing gitu kan. Atau daging anjing. Jangan oh, sampai. Kasihan. Aku kasihan banget yang anjing itu maju. Aku diceritain soalnya detailnya gimana. Jangan deh. Nggak usah diceritain deh, kayak udah pada tahu juga deh pasar itu. Banyak ininya, banyak videonya. Intinya kasihan kalau ngomong itu. Baju kan suka ngopi nih. Ada kopi Toraja kan gitu. Nah, itu dia. Salah satu kesukaan Baju juga. Baju pengen ke Toraja. Pengen banget. Jadi beberapa bulan lalu aku tuh ke Makassar. Dari Makassar ke Toraja itu kan sebenarnya masih jauh ya. Masih jauh. Tapi Jadi aku Toraja ini di bener-bener Sulawesi. bener-bener kepengen ke Toraja. Dulu pernah punya temen orang Toraja waktu kita kuliah S1. oke. Dan lumayan deket sih, cuma kita udah nggak kontak lagi, udah lama ya. Tapi pengen banget ke sana karena di sana itu Tanah Toraja. kota budaya ya. Ya. Jadi penelitiannya para antropolog juga. Bener. Aku jadi ngebayangin pariwisata. rumahnya yang kayak ujungnya gini-gini tuh loh Maju. Ya. Di Terus kepala aku. makam-makam yang di tebing itu Ya. indah banget loh, dan saya pengen banget ke sana, terutama untuk upacara adat pemakamannya itu kayak seru ya. Kayak hadir doang kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah kalau misalnya hadir aja, ngelihat aja. Apa yang nggak akan dimakamkan kalau misalnya belum punya duit karena upacaranya itu menghabiskan Bisa so many ratusan money. juta. Karena harus menyembelih kerbau, So much money. babi, dan beberapa persembahannya itu mahal-mahal. Betul. Jadi kalau ada orang meninggal di Tanah Toraja itu diawetkan dulu dan diperlakukan seperti orang sakit aja, masih dikasih makan, masih diberi minum, dirawat ya. Aku pernah lihat tuh liputannya Maju di TV. Sama persis kayak Maju Ketika cerita. sudah meninggal tuh bukan berarti langsung di diadakan kita ya. acara itu selama keluarganya belum punya uang, ya mau menunggu berapa bulan atau berapa tahun baru dilaksanakan gitu. Betul sekali. Dan alamnya indah banget. Kopinya enak banget. Itu memang hampir sama ya Maju sama cerita yang bukan cerita, adat yang dimiliki sama orang Bali. Ya kan Maju yang ngaben itu. Bener. Cuman kalau temenku ada kan nih yang orang Bali asli yang Maju, nggak semuanya itu ngaben itu yang di besar-besarin gitu loh Maju. Jadi ada juga yang sederhana. Ada juga yang sederhana gitu, nggak yang harus kalau misalnya punya duitnya segitu gitu ya Maju, ya upacaranya segitu gitu. Kalau misalnya punya duitnya banyak, nggak yang nabung diawetin gitu loh kayak yang itu. Soalnya kalau ngaben kan dibakar kan, kalau di Toraja kan ya diawetin itu gitu. It's okay ya, yang penting kita tahu ada budaya Toraja yang menarik banget, ada Bali yang menarik banget. Itu Indonesia tuh luar biasa sih. Kayaknya di situ. Kaya banget, nggak cuma alamnya tapi juga suku-sukunya, betul, adatnya gitu. Kamu sendiri pengen kemana lagi selain Sabang, terus Merauke, ya Papua? Aku ya selain timur ya Maju, aku kepingin ke Bunaken sih sebenarnya. Aku pengen ke Kalimantan Maju. Bunaken itu Sulawesi. sayang. Ya, Manado. Apa Bunaken. namanya? Kita ke Sulawesi dulu, ke Kalimantan deh. Maksud aku selain Bunaken aku juga pengen Kalimantan gitu. Kalimantan ini kemana? geografinya udah. Pelajaran geografimu berapa, Din? Kayaknya 5 deh Maju. Merah, nggak tahu deh. Aku nggak masuk ya waktu itu, waktu pelajaran itu. Kalimantan itu aku pengen ke Pasar Apung aku. Serius. Iya, enggak. Tuh, iya itu juga pasti. Balikpapan ya, itu ya. Berarti ada di baliknya papan. Kalau nggak salah ya. Aku lupa. Kayaknya saya juga belum pernah
ke Kalimantan tuh udah menjelajah saya Din, udah Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara saya udah gitu loh. Tapi ada beberapa kota yang aku cuma transit doang gitu, pengen lebih mengenal budayanya. Aku tahu, aku kepingin di Kalimantan yang sebelah mana yang Mana? di Kalimantan yang Sabah. Oh Sabah, iya. Yang dia Temenku tuh ngajar di perbatasan situ. dengan Malaysia. Kenapa? Karena aku terinspirasi sama filmnya, aku lupa, tapi di situ yang main Deddy Mizwar. Oh iya. Aku lupa tapi judulnya apa. Iya, jadi selain yang tadi aku kepingin ke itu maju Sabah. Kalau misalnya teman-teman ini ya coba ntar kalian koreksi di bawah gitu. Sabah itu Kalimantan yang Malaysia ntar gitu. Ya udah berarti nyebrang doang gitu. Baju aku setuju sama pernyataan Mbak Juju di awal. Harus setuju. Iya kan kita agree to disagree kadang-kadang kan ya Mbak Juju. Ya sometimes we agree to disagree. Tapi untuk kali ini aku agree to agree. Apaan sih? Jadi yang Mbak Juju tadi bilang di awal tuh kita perlu mengenal Indonesia lebih dulu sebelum kita pergi ke luar negeri. Lebih gitu. dulu, lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat sebelum kita travel to the world ya. Ke luar gitu. negeri jalan-jalan. Karena filosofinya itu menurut aku sama dengan aku sebaiknya lebih mengenal diriku sendiri sebelum aku ke orang lain gitu, atau aku berinteraksi dengan orang lain gitu, biar aku nggak judgmental gitu. Aku mau ini kan diri aku sendiri yang maju gitu, bukan ke orang lain, karena ya refleksinya pasti ke aku sendiri, ngacaknya ke aku sendiri gitu. Dan kalau dalam peperangan atau dalam perlombaan, orang yang mengenal dirinya sendiri dia akan menang biasanya. Dibanding orang yang nggak mengenal dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita sudah mengenal diri sendiri tuh kita tahu kalau kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, lemahnya di mana sih gitu yang bikin kita lemah, dan itu diperkuat gitu. Betul. Dan kita bisa, kalau misalnya kan perang itu pasti emosi ya Mbak Jo. Nah itu kita tidak dikalahkan oleh emosi kita. Emosi kita karena kita udah tahu nih bagian-bagian mananya, batasannya. Nah di situ memang kita ya itu prinsip aja sih Din. Saya pengen tahu Bali lebih dalam, misalnya Aceh, Papua, Manado, Timur. Pokoknya semua wilayah Indonesia selagi kita masih mampu, ada umur, ada rejeki, tenaga ya, kepengennya tuh ngunjungi semua gitu. Iya, betul. Termasuk ke Palembang juga pengen ya nyobain pempek karena anak saya penggemar pempek. Sama kayak aku tadi pengen di Aceh gitu. Iya, mie Aceh. Dan ke Padang makan masakan Padang, nasi Padang. Autentik langsung di Padang. Seru banget teman-teman, kita ngomongin tempat-tempat menarik di Indonesia yang masih banyak sebenarnya yang menarik di Indonesia, bahkan pulau-pulau kecil yang nggak terjamah, yang susah untuk diakses. Itu tuh masih banyak banget Indonesia. Sebenarnya aku ada sih Maju. Kita kapan-kapan ngebahas itu ya. Boleh. Teman-teman aku yang ditempatkan di paling ujung batas Indonesia. Dari di Rote yang ada di apa namanya, di Nusa Tenggara, terus ada yang paling ujung dekat Filipina, ujung Sulawesi itu ada dekat Filipina, aku lupa nama pulaunya apa, itu ada cerita mereka. Iya, luar biasa ya. Kapan kita cerita itu. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much. Bye. Thank you for watching. Cheers.